Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita bisa bersama-sama lagi kebaktian, walaupun di dalam kondisi kita masih kebaktian secara online, tetapi kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir di situ. Amin. Saya rindu, mari kita membuka Alkitab kita sama-sama. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-6. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan berbunyi. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Amin. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, segala sesuatu di dalam dunia ini itu ada fungsinya. Apapun yang diciptakan, apapun yang dibuat, itu ada fungsinya. Kalau fungsi ini sudah tidak ada, tidak bisa ditemui lagi, maka dia tidak akan berguna. Contoh saudara, di rumah kita masing-masing ada banyak alat elektronik. Salah satu misalnya adalah AC. AC ini kita beli, kita pasang di rumah kita masing-masing dengan satu tujuan. Ketika hawa panas dan dia dinyalakan, maka AC ini bisa memberikan hawa dingin buat kita yang ada di dalam ruangan itu. Tapi ketika AC ini sudah tidak bisa lagi memberikan hawa dingin, maka yang terjadi adalah apa? AC ini diturunkan, diganti dengan yang baru, di mana AC ini bisa memberikan hawa dingin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita teringat dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, bahwa garam kalau sudah tidak asin lagi, bahwa garam kalau sudah tidak berfungsi lagi, maka firman Tuhan menuliskan dengan jelas, ia akan dibuang dan akan diinjak-injak orang. Artinya saudaraku, segala sesuatu kalau sudah tidak ada fungsinya lagi, maka tidak akan ada nilainya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu pertanyaan buat kita hari ini. Kita memperingati hari ini dalam ibadah yang spesial. Karena apa? Hari ini kita memperingati dengan seluruh gereja di muka bumi, memperingati akan hari bangkitnya Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kalau kita bertanya untuk apa dia bangkit, tentu firman Tuhan dengan jelas mengatakan Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia lagi. Kenapa? Kalau hanya dia lahir, banyak orang lahir. Kalau dia hanya mati memerlukan berita yang sangat menakutkan. Tapi satu hal yang tidak bisa dibuat oleh semua orang, dia bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan mengatakan dia bangkit, maka kuasa maut pun tidak bisa mengikat dia lagi. Nah saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat sama-sama untuk apa Yesus dia bangkit bagi saya bersama saudara semua. Kalau dia sudah bangkit menyatakan aku adalah Allah yang hidup, mampu mengalahkan kuasa maut, karena dia adalah Allah. Sekarang kita melihat kita orang berdosa. Yesus bangkit untuk apa bagi saya bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, saya akan membacakan ayat yang ke-6 bagian yang A. Markus 16 ayat 6 bagian A. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Yang pertama, untuk apa Yesus bangkit? Yang pertama kita bisa melihat dia bangkit menghapuskan kehidupan ketakutan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian adalah hal yang sangat mencekam. Kematian adalah hal yang kalau bisa dihindari. Tapi yang terjadi adalah saudaraku, kematian Yesus adalah sebuah pukulan yang telak untuk menggoyahkan kepercayaan para murid. Kita tahu di dalam malam terakhir, di dalam taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus ditangkap, para murid tergentarkan hati mereka dan mereka lari. Bahkan sampai pagi di mana Tuhan Yesus itu dibangkitkan, para murid berkumpul di satu tempat. Mereka ketakutan. Bukan karena virus corona pada waktu itu mereka ketakutan, tapi karena apa? Karena sebagai pengikut Kristus, itu harga pada waktu itu bisa ditangkap, diadili, dan bisa dibunuh. Kalau Yesus saja bisa ditangkap, diadili, bahkan sampai dibunuh di atas kayu salib, maka semua pengikutnya juga bisa merasakan hal yang sama. Kematian Yesus merupakan sebuah ancaman yang nyata.
Petrus dengan jelas dia mengatakan, sumpah aku tidak kenal siapa orang itu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya malaikat mengatakan pada pagi-pagi waktu itu, jangan engkau takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata takut yang diucapkan oleh malaikat kepada mereka yang ada di kubur mewakili sebuah gambaran perasaan yang penuh dengan kengerian, perasaan yang penuh dengan rasa cemas. Kenapa? Tidak hanya Yesus yang kemana-mana aku lihat, aku ikut dia mati, tapi orang melihat aku ini pengikut Kristus, dan aku bisa mati seperti Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu yang menarik. Ketika ungkapan itu diberikan, jangan takut, kata jangan takut diberikan kepada siapa? Ini menarik, saudara. Jangan takut itu diberikan, kalau kita melihat di dalam Markus 16 ayat yang pertama, saya membacakan Markus 16 ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ada yang menarik, saudaraku. Kata jangan takut itu diberikan kepada 3 wanita. Wanita itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Pertanyaan buat kita semua, siapakah ketiga wanita ini? Siapa mereka? Kita lompat beberapa ayat di atasnya, pasal 15 ayat 40 dan 41. Mereka ketiga wanita ini adalah wanita-wanita yang bersama-sama dengan Yesus. Tidak hanya di situ, dituliskan di ayat 40 dan 41, 3 wanita adalah mereka yang selalu melayani Yesus. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya jangan berkata demikian. Aku sudah ikut Yesus, aku dapat apa? Aku sudah ikut beribadah melayani sungguh-sungguh. Kenapa masih Tuhan izinkan begini dalam keluargaku? Kenapa pekerjaanku di PHK? Kenapa anakku kena kasus? Kenapa suami dan istriku juga kena masalah? Saudaraku, ikut Yesus, fokus utamanya bukan kita terlepas dari masalah. Tidak, saudara. Ikut Yesus, Alkitab mencatat, para murid pun mereka ketakutan, termasuk 3 wanita ini. Tapi firman Tuhan menegaskan lagi kepada kita pada melalui firman Tuhan, jangan kita takut. Kekristenan di abad awal mula-mula tidak hanya ditangkap, tidak hanya diadili. Asal engkau pengikut Kristus ditahui, langsung ditangkap, dimasukkan penjara, diadu dengan binatang buas, mereka dibakar hidup-hidup. Tidak sedikit yang mereka harus disalib juga. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Tapi di tengah-tengah guncangan yang seperti itu, malaikat itu muncul mengatakan, ada kabar gembira, jangan engkau takut. Saudara ini kasih oleh Tuhan, ketakutan, kengerian, kecemasan apa yang kita alami pada hari ini? Mungkin hari ini ada satu goncangan iman yang kita alami bersama-sama. Tadi saya mendapatkan seseorang, dia mengatakan, Pak, gajiku dikurangi. Pak, aku sudah di PHK. Pekerjaan sulit. Kemarin saya baca di dalam berita, di Lamongan, sekian ribu orang lagi harus di PHK dan dirumahkan. Saudara ini kasih oleh Tuhan, ada banyak goncangan iman. Hari ini mungkin yang kita alami, banyak kasus kita dengar tentang apa itu yang namanya corona. Karena kasus corona kita dengar tiap hari dari pagi sampai malam. Yang terjadi adalah apa? Akhirnya kita menjadi takut. Kita beli masker tidak salah. Kita beli hand sanitizer juga tidak salah. Tapi satu hal, kalau kita melakukan hal itu karena kita diliputi dengan ketakutan, satu hal, kebangkitan Yesus itu tidak ada nilainya bagi kita. Dia bangkit untuk apa, saudaraku? Dia bangkit tidak hanya untuk membuktikan aku Allah yang hidup. Ada banyak konsep Allah dalam dunia ini, tapi konsep Allah dalam dunia mereka dibuat manusia. Kalau bisa mereka hanya ditaruh di situ dan mereka tidak melakukan apa-apa. Yesus dia lahir, dia mati, dia bangkit dari antara orang mati untuk menyatakan kuasanya, aku Allah yang hidup yang beserta denganmu. Ada banyak masalah, tapi satu hal Tuhan mengatakan jangan kita takut. Kebangkitan Yesus
untuk tidak membuat kita berfokus kepada kita hidup sukses. Saya katakan tidak salah hidup sukses. Orang kerja banting tulang dari pagi sampai malam, lembur sampai pagi lagi. Kalau dia sukses tidak salah dan Tuhan bisa berkati. Fokus kita ikut Tuhan, Yesus bangkit bukan supaya kita menjadi kaya dan nyaman. Kaya dan nyaman pun saya katakan juga tidak salah. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, aku memberkatimu di dalam setiap pekerjaanmu. Tidak salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi satu pertanyaan, untuk apa dia bangkit? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Ketika malaikat itu mengatakan jangan takut, artinya apa? Firman Tuhan itu ingin mengubahkan cara berpikir kita, bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah. Ikut Tuhan terkadang ada ancaman kesehatan, ikut Tuhan mungkin ada ancaman nyawa. Dan sampai hari ini tidak sedikit orang meregang nyawanya di dalam ladang pelayanan. Sampai hari ini tidak terhitung berapa banyak jiwa yang sudah mati karena imannya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, Yesus bangkit merubahkan cara pandang kita. Ikut Tuhan walaupun ada yang namanya kerikil, walaupun ada yang namanya batu ancaman. Sekali lagi, aku tidak takut. Karena apa? Karena dia bangkit, tidak hanya mau dikalahkan, tapi dia bangkit untuk menguatkan saya, untuk saya melangkah tambah hari, untuk saya bisa mengasihi Tuhan dalam kehidupan saya. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, jangan lihat fokus hari ini penyakit apa, kesusahan apa. Justru dalam hal seperti itu, firman Tuhan mengatakan, justru dalam engkau lemah, maka engkau akan kuat. Kuat kenapa? Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, itu sebabnya, mari kita jangan takut. Yesus bangkit menghapuskan ketakutan kita, dan kebangkitan Yesus lebih besar daripada semua persoalan yang kita hadapi dalam dunia ini. Yang pertama. Yang kedua, untuk apa Yesus bangkit? Saya membacakan di ayat yang ke-7, saudara. Markus 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan berbunyi, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Yang kedua, untuk apa Yesus bangkit? Agar kita memberitakan kabar baik, berita kebangkitan itu dalam dunia yang gelap. Saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, kalau mau kita tanya, dalam satu hari dalam belakangan ini, berita tentang apa yang saudara sering dapatkan? Atau pertanyaannya dibalik, dalam satu hari ini, dalam beberapa hari terakhir, berita apa yang paling sering saudara sebarkan melalui HP Anda? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak info dari grup-grup WA yang ada. Corona. Ada yang langsung japri, Pak hati-hati, Corona. Belum lagi himbauan dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan, hati-hati, Corona. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari pagi, siang, sore, malam, berita Corona itu muncul. Apalagi hari ini setiap hari diupdate berapa banyak yang kena ODP, berapa banyak yang sudah jadi PDP, berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang sudah mulai disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang Corona begitu luar biasa. Padahal kalau kita melihat, berita Corona adalah berita yang menakutkan. Ketika seseorang mendapatkan di HP-nya Corona, beli masker, beli hand sanitizer, beli sarung tangan dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Hari ini banyak apotek kosong masker, banyak apotek kosong vitamin, kosong hand sanitizer, kosong beberapa sabun dengan merek tertentu. Kenapa? Pertanyaannya, yang membeli, apakah mereka tidak takut? Yang membeli karena membaca berita, muncul ketakutan dan akhirnya beli. Saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini dengan Corona yang ada, kalau ini terjadi di dalam gereja, ketika setiap kebaktian jemaat mendengarkan firman Tuhan dan mencatat, dan ketika pulang keluar dari gedung gereja saling memberitahu Yesus hidup, dia bangkit. Belum lagi masuk dalam media sosial, belum lagi dalam chat WA kita mengatakan kepada yang lain Yesus bangkit dan dia hidup. Saya berpikir, kalau jemaat Tuhan melakukan seperti itu, gereja akan berlipat-lipat kali ganda dalam dunia ini.
Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, ada yang menarik. Ketika dengar berita tentang corona, langsung ada actionnya. Justru tantangan kita pada hari ini, ketika Kristus dia itu hidup dan bangkit, tantangan buat kita, kalau bisa stop, gak usah ngomong soal corona. Kita gak ngomong, orang lain pun akan bilang tentang corona. Betul? Justru tugas kita hari ini, beritakan tentang kabar baik. Yesus bangkit, Yesus hidup. Dalam satu hari, tidak kurang-kurang berita corona saya dapatkan. Entah dari jemaat, non-jemaat, dari anak sekolah, sampai yang ada di dalam lingkungan gereja hamba Tuhan, memberitakan semua tentang corona. Pertanyaannya justru begini, kapan berita tentang Tuhan itu diberitakan? Kapan berita tentang Yesus bangkit itu sampai ke telinga semua orang? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita, apakah saudara percaya Yesus bangkit? Kalau saudara percaya Yesus bangkit, pertanyaan buat kita, kapan terakhir saudara menceritakan tentang Yesus bangkit? Kalau saudara percaya Yesus sanggup menolong, dia bangkit maka maut dikalahkan, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Kapan terakhir kali kita nasihati anak kita, nak, ke gereja? Kapan kita nasihati kepada orang lain, harus ke gereja? Saudaraku ini kasih dalam Tuhan, tugas kita Tuhan panggil, tidak hanya kerja cari duit, tapi tugas kita di mana Tuhan bangkit adalah untuk apa? Memberitakan kabar baik tentang Yesus itu hidup. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, 3 wanita dan para rasul, mereka ketakutan. Tapi ketika mereka sudah dihilangkan dan malaikat mengatakan jangan takut, dan ketika mereka dipulihkan iman percaya mereka, Alkitab mencatat mereka menjadi motor penggerak pemberita Injil. Ada ancaman, mereka tidak takut, dan sejarah mencatat mereka mati sebagai martir-martirnya Tuhan di ladang Tuhan. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, di ayat 7 bagian A dikatakan demikian, tetapi sekarang pergilah. Pertanyaannya, pergilah untuk apa? Itu yang terjadi kita alami hari ini. Kita pergi untuk apa? Firman Tuhan katakan, pergilah, beritakanlah bahwa Yesus itu hidup dan beserta kita. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, berita corona, saudaraku, semakin kita dengar, orang yang sehat masuk ke dalam liang kubur. Kenapa? Takut, cemas, akhirnya daya imun itu menjadi turun, dan akhirnya karena diliputi ketakutan, mudah sakit, dan akhirnya terserang virus dan lain sebagainya. Tapi berita tentang kebangkitan Yesus, justru orang yang awalnya mati karena dosa, tapi karena dia menerima anugerah, maka dia akan dihidupkan dan menerima anugerah kekekalan, tinggal bersama Tuhan di sorga. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, pertanyaan bagi kita, kenapa berita kebangkitan harus diberitakan? Kenapa ayat 7 ini mengatakan pergilah dan beritakanlah? Kenapa harus kita memberitakan Injil? Di ayat ke-8 saya bacakan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Di bagian akhir, saudaraku, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Kenapa berita Yesus bangkit harus kita beritakan? Alkitab mencatat dengan jelas, karena berita kebangkitan, berita yang tidak mungkin dibinasakan. Berita tentang apapun yang viral hari ini, paling 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan habis. Betul? Ada grup musik yang hebat, paling 1 tahun, 2 tahun habis. Tapi berita tentang kebangkitan tidak akan pernah habis selama-lamanya. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, itu sebabnya dalam kehidupan kita, Rasul Paulus kita telah mengatakan, yang aku rindukan adalah mengenal Dia melalui kebangkitannya dan kuasanya, agar aku bisa serupa seperti Kristus. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, apa ada hasilnya kah kita memberitakan firman Tuhan? Kebaikan Tuhan yang kita alami walaupun di tengah ketakutan, apakah ada hasilnya? Saya bacakan ayat 15 dan ayat yang ke-16, ayat terakhir buat kita, Markus 16 ayat 15. Demikian, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Apakah ada untungnya kah kita memberitakan firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan? Dia hidup, dia bangkit. Firman Tuhan menyatakan, kalau kita memberitakannya, dikatakan apa? Akan ada banyak orang diampuni dosanya, ada banyak orang mendapatkan pertobatan, dan mereka mendapatkan anugerah keselamatan. Saudaraku, ini kasih tugas kita hari ini. Saya katakan, mulai stop, jangan diteruskan coronanya. Kalau hanya info silakan, tapi mulai stop, rem. Tugasku hari ini memberitakan kabar baik, yaitu tentang siapa Yesus. Dia bangkit dari antara orang mati, yang menebus dosa, menyediakan tempat kita di sorga selamanya. Saudaraku, yang dibutuhkan pada hari ini bukan siapa yang bisa membuat mujizat, tidak. Yang dibutuhkan hari ini mujizat apa yang ada di sebuah gereja yang mana, tidak. Yang dibutuhkan banyak hari ini oleh orang-orang adalah apa? Aku membutuhkan juru selamat. Ini momen yang bagus. Justru dalam keadaan seperti ini, beritakanlah. Banyak orang ketakutan, baik di kota besar, di kota kecil, di desa, sampai di atas gunung. Banyak orang ketakutan. Tapi hari ini, beritakanlah Yesus sebagai juru selamat. Maka dia akan memberikan kepada kita semua anugerah itu. Jadi dua hal simple buat kita. Yesus bangkit untuk apa? Satu, untuk menghapuskan ketakutan kita. Ada problem, yes. Kita mengalami persoalan, ya, tapi dia bangkit. Kalau maut saja sudah dikalahkan, tidak sulit bagi dia membuat beras di rumah kita tetap ada. Kalau dia sudah bangkit, maut saja kalah, tidak sulit bagi Tuhan SPP anak-anak kita bisa dibayarkan tiap bulan. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Tugas kita, jangan takut. Yang kedua, untuk apa dia bangkit? Agar kita memberitakan kabar baik. Beritakanlah kepada keluargamu, beritakan kepada keluarga besarmu, beritakan kepada siapapun, Yesus dia ada, dia bangkit, dan kebangkitannya memberikan kemenangan buat kita semua. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, memberkati kita. Ikut Tuhan, tidak mudah, ada harga yang mahal, tapi ikut Tuhan. Tuhan memberikan jaminan, aku menghapuskan ketakutanmu, dan aku memberikan tugas, kabarkanlah kabar baik.